Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Susanto, CGP Angkatan 9, UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Yahya sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yahya, Bapak tadi dapat laporan dari guru tiket bahwa katanya kamu datang terlambat ya? Iya Pak, Seingat kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 7 kali Pak. Datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Yahya, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah kita mau memperbaikinya. Apakah kamu setuju untuk memperbaiki kesalahan kamu? Setuju Pak. Ya, karena kamu setuju untuk memperbaiki kesalahan kamu, mari kita cari solusinya bersama ya. Datang terlambat itu pasti ada alasannya sehingga Yahya datang terlambat. Iya Pak, karena saya sering begadang dan sering musafir. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Iya Pak. Menurut kamu datang terlambat itu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa mengisi waktu. Betul, bisa menghargai waktu, tugas-tugas menjadi tidak menumpuk, dan ada kepedulian terhadap teman. Iya Pak, saya menyesal atas kesalahan saya. Saya minta maaf atas hal itu. Baik ya, karena kamu sudah melakukannya dan kamu meminta maaf atas hal itu. Terus apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah?
saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi agar tidak dapat terlambat ke sekolah. Baik ya, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu sehingga kamu tidak datang terlambat lagi sekolah. Untuk selanjutnya, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan kita akan bertemu kembali di lain waktu. Tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya, kelas 12 BDP. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Kasus 2. Citra tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat. Kasus 2. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Citra, Bapak dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Kiki. Iya Pak, habis kesal sih. Kenapa kesal? Karena dia selalu mencontek pekerjaan saya Pak. Tidak hanya PMR, tugas juga sering mencontek. Oh begitu, wajarlah jika kamu merasa marah. Bapak juga akan berbuat hal yang sama jika Bapak berada di posisi kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kiki? Saya marah-marah Pak, saya masih dia, lalu saya sengaja mengulang pekerjaan itu. Oh, kamu berbuat begitu pasti ada alasannya. Saya kan sudah susah saya mengerjakan tugas, tapi dia hanya mencontek. Ya wajarlah jika kamu merasa marah. Bapak juga sangat berterima kasih sama kamu karena kamu tidak melakukan perbuatan lebih dari itu, misalnya dengan memukul. Karena ini coba kita pikirkan, apakah dengan apa yang kamu lakukan mendobrak meja misalnya, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Menghormati antar teman Pak. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini? Kalau kamu misalnya kamu bersedia memperbaikinya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya kalau ada yang teman yang mencontek kepada saya Pak. Apakah kamu melaporkannya kepada Bapak Ibu Guru? Baik, kamu telah menemukan solusi dari permasalahan yang kamu lakukan. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik lagi. Tanggapan Assalamualaikum siswa. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Citra dari kelas 12 OTKP 1. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Guru saya karena dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, terima kasih. Saya di sini akan mengadakan semacam kesepakatan kelas. Kita akan dibanding misalnya cuma satu orang yang mendominasi. Hanya kita mengadakan kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas? Mengapa bukan aturan kelas? Karena kalau aturan itu lebih bersifat menghukum, lebih bersifat hukuman kalau kita berbicara tentang aturan. Sedangkan kesepakatan itu adalah sifatnya bersifat kesetaraan. Yang berikutnya,
setiap orang memberikan ide. Setiap orang memberikan ide apa yang perlu harus kita sepakati bersama nanti. Jadi semua terlibat, tidak ada yang tidak terlibat. Kalau misalnya ada yang sama, itu tidak jadi masalah. Jadi masalah kalau misalnya ada yang sama, itu saja misalnya kalau tentang misalnya disiplin. Kita kan di sini belajar jam 7.30. Jadi misalnya kalau hal tentang disiplin 7.15. Jadi misalnya kesepakatan kelasnya hadir tepat waktu. Nah itu seperti itu. Nah, kemudian misalnya dalam hal kerjasama atau kolaborasi, misalnya saling bekerja sama. Kemudian misalnya menghormati antar teman, saling menghormati dan memaafkan itu salah. Nah, oke, sudah paham cara kerjanya? Paham. Oke. Ini coba anak makan dulu aja 9 tahun. Di sini. Oke, siap. Sekarang kan sudah selesai. Kita akan tempelkan itu di sini. Jadi di sini aturannya itu 5 atau bisa sampai 8. Kemudian di bawahnya lagi. Jadi peraturan yang rapi. Kalian kan anak perkantoran, tahu lah tata cara kerapian. Nah, oke. Nah, kita mulai dari mana? Oke, dari sana dulu. Silakan tempelkan. Tapi jangan ditempel terlalu di bawah karena bisa. Oke. Siapa lagi? Oke. Namanya dapat diri. Ini kita tempel. Oke. Bapak Ilan. Naik tempel saja sudah jadi berapa? Kita lihat di tempel. Ya, nah, di sini titiknya kayak kita. Oke, silakan berurutan nih. Silakan berurutan. Silakan tempel. Berurutan. Jalan. Nah. Jalan saja, jalan. Oke, berapa juga? Bisa di bawahnya. Oke. Nah, ini apa yang Anda tulis di sini? Kita mulai dari sini yang tadi apa? Saling menghargai sesama teman. Anak-anak sekalian, apakah itu sesuatu yang bagus atau gimana? Bagus. Oke. Kemudian di sini kita lihat apa? Ini tadi tetap menjaga kebersihan kelas dan sarana prasarana kelas. Tidak boleh ada yang tidur. Jadi kalian. Biasa ada yang tidur kan? Oke. Kemudian ini kita mengumpulkan tugas tepat waktu. Biasa ada yang tidak tepat waktu tugas? Dan cowoknya Kak. Fitri tulis apa? Fitri tulis. Biasa. Menghormati guru dan sesama teman di kelas, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan.
mengerjakan tugas tepat waktu, tidak melakukan bullying sama teman, tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Nah, ini panjang ini ya. Tidak boleh egois, semua orang. Amin. Jadi tahu diri ya, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ya. Yang wajib dirasa itu ibadah bukan seseorang. Tidak boleh menunda membayar uang kas. Mana ada di sini? Dilarang roasting. Biasa ada di roasting sini kan? Ada. Dia nanti pas malam dia tanya bikin. Tapi dia roasting dia dalam hal apa? Yang benar Pak. Yang benar Pak. Baru kas. Kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif. Masuk ke kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru. Dengan seksama melatih kejujuran, selalu bersikap baik, disiplin yaitu datang tepat waktu. Jika saling menghargai sesama teman. Ini yang paling banyak saya lihat, saling menghargai sesama teman. Nah, jadi misalnya begini, apakah ini anak-anak sekalian sepakat misalnya ketika salah satunya poin yang ambil kita ini adalah menghargai sesama teman, sepakat? Sepakat. Oke, satu. Kemudian ini Itu di paling atas sebelah kiri pada sudah dibaca. mana? Ini? Ya, Sudah tadi itu. Yang pertama. Kemudian disiplin, dalam hal disiplin lagi, datang tepat waktu. Apakah sepakat? Oke. Memberikan sanksi kepada siswa yang terlambat dan memberikan pengarahan kepada siswa yang disiplin. Tahu pernah membuat pelanggaran atau sanksi yang berlaku di sekolah. Kemudian menjalankan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini saya mau tanya dulu. Ada yang tidak biasa jadwal piketnya kan? Nah, sekarang kita tanya sama-sama. Apakah sepakat menjalankan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Sepakat? Sepakat. Ya. Kemudian saling menghargai Tuhan dengan segala perbedaan, terutama pada tempat diskusi. Empati terhadap sesama teman, menjaga kelas tetap bersih, menghormati guru dan teman, saling membantu. Menghormati guru, sesama teman kelas, masuk kelas tepat waktu. Dilarang bolos. Hilang kau tulis ini, dilarang bolos. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama proses belajar berlangsung sehingga mengganggu siswa yang lain yang belajar. Sekarang dari semua ini, nah itu tidak sudah bukan ada sudah tidak. Kemudian yang selanjutnya apa? Toleransi. Ini saling menghargai dan menghormati. Nah, itu penting sebenarnya. Kenapa kita tidak tahu ke depannya Anda akan jadi apa? Jadi perbaiki memang. Makanya apakah sepakat ketika misalkan kita saling menghargai dan menghormati? Sepakat? Oke, terima kasih. Itulah tadi tentang kesepakatan kelas yang kita buat. Semoga ke depannya kita dapat menjalankan kesepakatan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Maaf yang segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan kepada saya. Kenapa? Karena pada hari ini saya akan membawakan semacam materi di mana pada kesempatan ini adalah salah satu tuntutan puncak tugas di modul 1, di mana di modul 1 di tempo ini CGP diwajibkan untuk melakukan semacam berbagi praktik baik dengan sesama guru, di mana ini durasinya menurut penyampaian dari pasien menurut saya itu sekitar 60 menit, karena ada beberapa materi yang
dibahas di sini. Di antaranya satu budaya positif, judul umumnya budaya positif, kemudian terbagi sub materinya di dalam ada restitusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi dan disiplin positif. Di mana di sini semuanya telah saya buat semacam persentase PowerPoint-nya, di mana PowerPoint ini kami bersepakat dengan teman-teman kelompok kami bahwa yang akan kita angkat itu adalah yang dibagikan oleh instruktur, sehingga ini adalah hasil editan dari kelompok kami. Perkenalkan sebelumnya, saya Susanto, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 1 Bulukumba. Baik, sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah di sini. Semoga pada apa yang saya bawakan hari ini bisa membawa kebaikan. Baik, saya akan masuk di materi pertama. Di sini budaya positif di modul 1.4. Kemudian di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di mana disiplin positif ini sebenarnya kita sudah biasa diterapkan di sekolah. Cuma bahasanya biasa kita kadang berubah, bukan positifnya. Kenapa? Di guru penggerak kita itu baru saya juga tahu setelah saya masuk bahwa disiplin positif itu sesuatu yang ada kata positifnya di belakang itu sesuatu yang bagus. Kemudian berikutnya ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi orang dewasa memiliki hak memiliki hak untuk mengontrol orang anak kecil. Di sini semuanya tentang ilusi paradigma teori kontrol atau teori pilihan, di mana sering kita lakukan memang bahwa ketika misalkan kita selalu beranggapan bahwa orang yang di bawah kita itu kita bisa kontrol, padahal sebenarnya tidak ada yang bisa kita kontrol kecuali diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol penuh orang lain. Nah, kemudian di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol atau pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Artinya apa? Dari apa yang dipaparkan ini, bahwa teori kontrol pilihan itu lebih positif dibandingkan stimulus respon yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, ini disiplin positif teori kontrol Dr. William. Anda tidak bisa mengontrol orang lain,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan di semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya itu teori motivasi, sedangkan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Diturunkan oleh kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan diterima, kesenangan dan kebebasan. Sedangkan 5 posisi kontrol ini sebentar juga kita bahas. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kemudian segitiga restitusi ada 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian berikutnya, apakah makna kata disiplin? Ternyata disiplin itu artinya belajar. Yang selama ini makna asal ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini juga saya sepakat. Kenapa kemarin di instruktur itu mengatakan bahwa kadang-kala kita di sekolah itu kita selalu mengatakan kamu harus disiplin, kamu harus ini, kamu harus ini. Tapi ternyata setelah dipelajari bahwa disiplin itu artinya kita mempelajari sesuatu yang benar, kita perlu belajar. Dan bukan cuma disiplin dalam hal misalnya tepat waktu atau banyak. Artinya Pak, ini secara umum disiplin adalah belajar segala-galanya. Tapi biasanya kita hanya mengatakan bahwa nah kamu harus disiplin ini, kamu harus disiplin itu, tanpa mengetahui diri kita bahwa kadang juga kita tidak disiplin. Kadang kita tidak disiplin, baik dari segi waktu atau apa. Nah itu kemarin yang membuat ternyata teman-teman di CGP Angkatan 9 di kelompok kami itu di 916, nah itu baru juga paham. Hampir semuanya mengatakan bahwa ketika diskusi bahwa disiplin itu ini. Ternyata setelah kita belajar itu, oh ternyata disiplin itu seperti ini ya, bukan cuma masalah ini. Tapi artinya disiplin itu belajar segala hal. Nah, seperti itu yang kami dapat kemarin di ruang kolaborasi. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan dengan menginginkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sekarang yang sedang digiatkan oleh pemerintah kepada seluruh pendidikan Indonesia, terutama kalau misalnya di Bulukumba itu SD SMP itu sementara semakin gencar-gencarnya itu tentang profil pelajar Pancasila. Kemarin itu yang sempat dideklarasikan oleh para kepala sekolah SMP itu di SMP 1, dan itu dihadiri oleh Balai Guru Penggerak itu. Mungkin Ibu Dokter ada kan? Itu sempat direfleksikan oleh Ibu Jirina, yang kepala Dinas Perikanan itu sempat deklarasi kemarin di SMP 1 tentang 3 dosa besar pendidikan, dan itu juga ditekankan kemarin ketika pembukaan CGP Angkatan 9 dari kementerian. Itu yang utama yang harus dihapuskan di sekolah itu tentang 3 dosa besar dalam pendidikan. Perilakunya itu yang harus diperbaiki. Makanya sekarang kita kejar sekali Bulukumba tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana
di mana profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah ini sebenarnya yang kebanyakan yang mungkin P5 ada di sini Pak. P5 di sini. Kadang siswa kita ada siswa kita yang mengkritisi kita, cara mengajar kita. Biasanya kita merasa tidak siswa ini kurang ajar ini. Padahal di yang saya dapat ini di pendidikan guru penggerak ini, setiap kita melakukan sesuatu itu kita harus refleksi. Artinya Pak, setiap kegiatan yang kita lakukan kita harus merefleksikannya. Apapun misalnya ketika kita mengajar itu sebenarnya kalau bisa dibuatkan semacam instrumen, itu dibagikan kepada siswa setelah selesai mengajar. Apakah misalnya bagaimana cara mengajar saya nak? Apakah membosankan? Apakah tidak bantu? Bagaimana? Kita kasih rentan di situ. Kemudian itu dikumpul. Kemudian itu direfleksikan, dia bilang, oh ternyata cara saya mengajar saya bisa begini ya, saya bisa begini ya. Itu sekarang yang sementara juga disosialisasikan terus. Bagaimana seorang guru menjadi guru yang bisa menjadi panutan baik dalam segala hal. Kemudian ini yang sekarang agak kurang di lingkungan kita tentang gotong royong. Kenapa soalnya di profil pelajar Pancasila ini gotong royong juga sangat dibutuhkan, tapi sekarang gotong royong sudah semakin berkurang. Dan yang di sini yang berkebinekaan global, kreatif. Nah kreatif di sini, kalau alhamdulillah kita di sekolah kita ini SMK, saya rasa kreatifnya sudah sangat bagus karena setiap jurusan punya kreasi baik-baik. Nah kemudian misalnya setiap UKK yang kompetensi kan mereka masih berkreasi, ada sesuatu yang bisa dihasilkan kemarin. Kemudian lanjut, teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, untuk menghargai diri sendiri. Motivasinya ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan seperti ini. Kita hadir di sekolah tepat misalnya jam masuk kita jam 7.30. Apakah itu masuk motivasi karena kita tidak ingin terlambat? Tidak ingin ditegur misalnya oleh Bapak Ibu guru. Itu masuk motivasi eksternalnya. Tapi ketika misalkan di sini saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, tapi ketika dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kita mengajar tepat waktu, keluar dengan tepat waktu, karena memang dari dalam diri kita itu motivasi internalnya, bukan karena ingin dihargai atau ingin apa, seperti itu. Kemudian lanjut, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup cakap membuat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang, meminta atau membujuk dorongan yang eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Yang ini kami bahas kemarin di ruang kolaborasi tentang ini penghargaan. Kenapa? Kata sekarang itu sementara digiatkan tidak memberikan katanya semacam penghargaan, tapi apresiasi. Nah, saya tanya kemarin kepada instruktur saya, bagaimana sebenarnya perbedaannya itu penghargaan dengan apresiasi. Dia bilang katanya kalau penghargaan itu semacam ada sesuatu barang yang diberikan, katanya kepada seorang tertentu, itu maksudnya penghargaan lah. Kalau bahasanya menurut yang biasa saya dengar semacam gratifikasi lah.
sedangkan apresiasi itu semacam dia bentuk semacam motivasi atau semacam motivasi support begitu katanya. Itu yang saya tangkap dari pemahaman ini apa yang disampaikan oleh instruktur. Itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini penghargaan menurunkan kualitas. Biasanya gini, ada anak didik kita, peserta didik kita, dia hanya mau berprestasi ketika ada penghargaan, dan dia tidak akan bekerja, tidak akan belajar dengan baik kalau misalnya tidak ada bentuk penghargaannya. Kemudian di sini penghargaan mematikan kreativitas. Sama misalnya dia hanya bekerja, berkreasi ketika misalkan mau diberi penghargaan. Dia tidak akan berkreasi lagi kalau misalnya penghargaan itu sudah tidak ada. Kemudian di sini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam. Artinya kalau sudah tidak ada penghargaan itu, dia sudah tidak mau berprestasi lagi, karena bilang buat apa lagi berprestasi? Kita tidak dihargai. Seperti itu. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukaan nilai kebajikan dan situasinya ada 3 komponen, di mana di sini pembukaannya, misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di situ ada 3, ada di pembukaan nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali, sedangkan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nilai kebajikannya di sini adalah kepedulianmu. Kemudian yang contoh yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikannya di sini itu rasa tanggung jawabmu. Artinya apa? Semua siswa-siswa kita misalnya bisa diberi apresiasi lah, misalnya walaupun itu apresiasinya semacam perkataan saja, artinya motivasi yang diberikan. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apalagi pusat di situ. Apalagi di seret. Ya. Kemudian ini, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada saat COVID ini. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kalau ada aturan yang dilanggar. Kemudian di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, dia masuk di situ. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
dia masuk di konsekuensi karena dia murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu hukuman atau apa itu? Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Artinya dia tidak memakai sepatu yang seharusnya. Kalau sudah tertulis hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pelajaran PJOK, ada pemanasannya. Ada pemanasannya. Dan ini yang pertama tadi itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga juga hukuman, yang keempat konsekuensi, membersihkan tumpahan air karena kan ada niatnya konsekuensi, kemudian hukuman yang sepatu hitam itu tadi, kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Artinya apa? Hukuman dan konsekuensi itu biasanya agak beda-beda tipis karena kita susah membedakannya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Kemudian yang kedua, di hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Kemudian di konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang di sini saya akan tertarik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pengalaman saya gini, anak saya sendiri dia kena hukuman sama gurunya. Dan memang itu anak-anak biasanya kalau kena hukuman di sekolahnya pulang lawan cerita. Tapi ada perilakunya yang tidak biasa yang dia nampakkan di rumah. Misalnya begitu pulang, biasanya kan dia ceria atau apa, kemudian tiba-tiba dia pulang ngomong apa, tidak pergi makan, tinggal saja duduk. Itu setelah saya tanya-tanya lama baru dia ngomong, ternyata dia dihukum oleh gurunya karena ada kesalahannya seperti itu. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kita melangkah ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi di sini lebih singkat. Saya coba bandingkan dengan pada saat kami di BK, dia lebih ringkas karena dia cuma punya 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Sedangkan di BK itu agak panjang, mulai dari rapor, kemudian masuk ke tekniknya sampai pada saat terakhir itu penutupnya itu
Beda dengan restitusi. Restitusi ini singkat dan bisa dilakukan oleh semua teman-teman guru. Nah, ini kembali di sini hukuman disiplin. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Disiplinnya di sini di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan di restitusinya restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu yang panjang, tidak nyaman untuk murid, untuk anak waktu jangka pendek. Sedangkan di restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Ada tiga. Di hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, sedangkan di restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan, sistem tidak akan berjalan. Bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid anak membenci peraturan, sedangkan murid anak menghormati peraturan, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Artinya apa? Hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi bersifat netral. Restitusi itu bersifat positif. Kemudian lanjut. Ini ciri-ciri restitusi. Ada 9. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin karena kalau kita tidak pakai helm kita ditilang. Tapi kalau misalnya keyakinan kita, kesadaran kita, helm itu untuk keselamatan. Seperti itu bahasa sederhananya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Karena itu untuk keselamatan kita. Kemudian lanjut, mengapa kita memiliki peraturan harus dapat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang mana merupakan keyakinan kelas. Ini dua-duanya kesepakatan. Dua-duanya ada kesepakatan. Yang pertama itu kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sedangkan yang di sebelahnya kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau menurut teman-teman sekalian, yang mana merupakan keyakinan kelas? Apakah yang warna hijau itu atau yang putih? Putih. Ya. Oh iya. Itu yang mana merupakan keyakinan kelas?
Datang tepat waktu artinya itu aturannya memang dia harus datang. Nah, sedangkan di situ kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya dia ada keyakinannya di situ. Nah, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Artinya kita memang harus bersih di sekolah. Aturannya wajib-wajib. Nah, sedangkan kami murid yang semangat belajar. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Kemudian tertib itu sudah menjadi aturannya memang. Nah, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau meninggi giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau keyakinan kelasnya itu seperti apa kira-kira? Kalau misalnya itu, kemudian ini dilarang mengganggu orang lain. Semua saling menyayangi. Ya, apa aja? Ya, silakan. Kalau poin dilarang mengganggu orang lain, dia kelasnya itu kita semua saling menyayangi. Iya. Bisa saja. Oke, kita masuk sini. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya keyakinan kelasnya itu dia tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab apabila dia sudah memakai sesuatu, dia harus kembalikan ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah, itu keyakinan kelasnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Sedangkan di sini dilarang melakukan kekerasan, artinya keselamatan dan menghormati orang lain, itu keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatannya. Maksudnya sebenarnya itu untuk pidana kalau misalnya dia menggunakan narkoba. Kemudian ini bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, betul sekali. Apa yang kita percaya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Karena dia bebas terbang. Kemudian di sini ada contoh seorang murid yang ini biasa kita mungkin dapat, mungkin Bapak Ibu guru hebat yang bisa dapat ini. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut pencapaian berarti. Biasanya ada murid yang terlalu aktif misalnya, itu bisa dialihkan. Di sini kebutuhan akan penguasaannya dia secara akademik, misalnya penguasaan bahasanya yang kurang atau bagaimana. Dari segi penguasaan, dia akan mencari teman-temannya untuk menguasai yang lain. Dan di sini biasanya proses bullying itu berlangsung. Di situ proses bullying berlangsung. Kenapa? Biasanya dari hal-hal yang seperti itu secara akademik dia, tapi yang lainnya dia bisa penuhi. Kemudian ini contoh yang kedua. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki
satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak-anak ini. Biasanya di dalam satu kelas ada biasa seperti itu. Artinya temannya itu yang terus temani. Dia tidak berteman dengan yang lain. Kenapa? Dia katanya dia merasa chemistry-nya dengan temannya ini sudah dapat. Ya, bahasa kerennya sekarang circle-nya. Dia bahasanya seperti itu. Dia circle-nya katanya. Hanya dia yang bisa memahami dirinya. Padahal kita sebagai manusia sebenarnya harus bersosialisasi dengan yang lain. Tapi ini kan tergantung kembali sama ini anak. Mungkin karena rasa kasih sayangnya dan rasa diterimanya dia itu ada di temannya ini, cuma temannya ini yang bisa mengerti. Nah, ini 5 posisi kontrol. Mungkin ini yang paling penting kita sebagai seorang guru. Kenapa? Di sinilah 5 posisi kontrol guru diri kita sebagai seorang guru biasanya berlaku pada murid-murid kita. Dan mudah-mudahan setelah mempelajari ini 5 posisi kontrol guru kita ini, 5 posisi kontrol: motivasi, identitas gagal, identitas berhasil sukses, kontrol diri. Di sini ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Dan jujur saja, saya sebelum belajar ini dari semua posisi ini, posisi manajer itulah yang paling susah. Kenapa? Terkadang kita sebagai seorang guru itu merasa bahwa murid ini harus selalu salah. Kita hanya penghukum, itu berada di posisi penghukum. Makanya kemarin di ruang kolaborasi kita sempat diskusi lama sekali tentang ini, karena hampir semua teman-teman saya di kelompok saya di 916 itu rata-rata ada di posisi penghukum. Dan kita sebagai guru memang biasanya melakukan itu. Kita hanya sebagai posisi penghukum. Di sini sebagai penghukum, dia itu contohnya sini guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir siswa. Itu ada di posisi penghukum. Ada di posisi penghukum. Kemudian di sini membuat orang merasa bersalah. Dia di sini berceramah mengatakan seharusnya ibu itu kecewa. Itu posisi membuat orang merasa bersalah. Dan dia itu ada di posisi identitas gagal, kontrol dari luar. Nah, sedangkan identitas berhasil atau sukses di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ada sebagai posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini biasa kami juga lakukan pada saat konseling itu. Kita berusaha untuk memasuki dunia ini, apa yang kita hadapi ini. Kita berusaha, tapi kita tidak boleh terlalu larut di dalam, karena ada proses yang harus dilalui. Kalau kita misalnya terlalu dari dalam, apalagi misalnya ada hal-hal yang lain, itu kita tidak bisa lakukan. Kemudian di posisi pemantau, ini pemantau menghitung dan mengukur. Nah, ini yang paling susah ini, manajer. Ini posisi ideal bagi seorang guru, ini manajer. Mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua, di posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu salah satu contoh posisi penghukum. Kita mengancam, awas kalau kau tidak kerjakan tugasmu, kau tidak kumpul tugasmu tepat waktu, awas kau. Itu ada di posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di sini dia kalimatnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu ini sudah stres. Itu ada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Saya stres menghadapi
Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Artinya mengingatkan sesuatu yang dulu. Itu di posisi teman, mengajak teman untuk berubah. Kemudian di pemantau, dia hanya berbicara apa peraturannya yang telah dilanggarnya misalnya. Nah, itu dia cuma pantau saja. Dia cuma pantau. Sedangkan di sini manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya dia menanyakan sesuatu keyakinan misalnya yang dia sudah langgar dan apa yang dia mau lakukan untuk memperbaikinya. Ini sama Pak, dia mirip di proses counseling dia mirip di proses counseling ini. Artinya apa? Kita menanyakan dulu apa yang dia kerjakan, apakah itu menurut dia benar atau tidak. Kemudian kita kembalikan lagi kepada dirinya, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kau yakini atau tidak. Dia mirip counseling ini. Kemudian ini hasil yang dicapai dari yang dua tadi di situ, ya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu yang dihasilkan daripada dua perkataan itu tadi. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Artinya apa? Penghargaan murid terhadap kita itu dari 5 posisi kontrol ini. Nah, ini tadi nih, murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, dari yang tadi di posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu contohnya. Kemudian di pembuat orang merasa bersalah, murid berkata, maafkan saya. Di posisi teman, saya berpikir Bapak Ibu, teman saya ternyata begitu. Beberapa banyak bintang yang saya akan peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu itu karena ada semacam bentuk penghargaannya tadi. Kemudian ini, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia menanyakan kepada gurunya ketika diberi misalnya tadi di posisi manajer ini, dia menanyakan kembali ke gurunya. Kemudian dampak pada murid. Di posisi penghukum, dia akan mengulangi kesalahannya karena dia dihukum. Dia akan terus mengulanginya. Kemudian di pembuat merasa bersalah, siswa ini merasa rendah diri. Kemudian di teman lemah, tidak mandiri dan dia tergantung terus sama gurunya. Kemudian di pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya. Kemudian di manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia di sini masuk di membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dia masuk di posisi penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Dia teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Ini biasanya dilakukan oleh guru-guru TK dan SD kelas-kelas rendah. Karena kebetulan ada juga teman saya mengajar di kelas rendah di kelompok saya. Dia biasa lakukan ini. Dia artinya kalau misalnya ada siswanya yang berprestasi atau apa, berbaris di depan katanya, itu dikasih bintang. Saat itu di buku-bukunya. Biasanya seperti itu di SD. Kemudian di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya dia di posisi manajer. Kesalahan yang diperbuat oleh siswa itu atau dia guru itu mengembalikannya. Apakah kamu bisa memperbaikinya atau tidak? Artinya solusi yang ditawarkan kembali kepada siswa itu, bukan kepada gurunya. Kemudian di sini kamu selalu yang paling terakhir menghukum.
repair dan memperbaikinya. Segitiga restitusi. Nah, di sini tadi segitiga restitusi ini seperti yang dibahas tadi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini contohnya misalnya menstabilkan identitas. Contoh di sini apa yang harus dikatakan itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, contoh menstabilkan identitas, yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, ini kemarin yang sempat saya praktekkan juga, dibantu oleh Pak Iksan di taman, karena itu adalah tugas saya juga di dekon Pak, itu masuk di dekon demonstrasi konseptual. Kita harus meneruskan segitiga restitusi terhadap siswa kita dengan permasalahan yang dihadapinya. Dan itu tahap-tahapannya itu. Dan ternyata setelah itu kita disuruh merancang skenario, tapi begitu masuk di pembuatan pengambilan videonya itu, biasanya skenario-nya itu kadang kita lupa. Nah, walaupun misalnya kita lupa, tapi yang di sini yang jelasnya terpenuhi 3 unsur itu: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ternyata seperti itu, seperti yang dipandukan oleh Pak Iksan. Di sini kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Ini ada di validasi kebutuhan. Tentang keyakinan, begini, di keyakinan di sini sebentar ini biasanya kita kan mengajar di kelas, biasanya ada mungkin ada yang dibuat kesepakatan kelas. Biasanya seperti itu siswa kita ketika ada kesepakatan kelas biasanya mereka ikuti, tapi ada juga yang susah diatur. Nah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kemudian yang ini menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif, di mana budaya positif ini ada di modul 1.4. Untuk
mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi cerita atau menanyakan sesuatu, insya Allah saya akan berusaha untuk menjawabnya. Saya persilakan. Ya, silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk CGP Angkatan 9, khusus kepada teman kita Pak Susanto. Insyaallah amin. Setelah melihat materinya tadi sangat tertarik dengan adanya dispo, disiplin positif atau dispo. Iya. Karena ini sebenarnya yang kegiatannya saya dampingi dari 2021, 2022 dan 2023. Termasuk istrinya Pak Susanto ada di dalamnya kemarin. Nah, ternyata diangkat di CGP Angkatan 9. Dan di sebelumnya itu kayaknya Pak Isan beda ya. Baru diangkat ini dispo. Nah, yang tadi setelah melihat presentasinya bahwa disiplin positif itu berkaitan dengan kontrol diri. Iya, sepakat sekali, dan yang saya pahami bahwa inti dari disiplin positif ini adalah karakter dan mengkarakterkan peserta didik. Di mana kenapa dikatakan disiplin positif? Orang kemarin waktu pertama saya meluncing ini kegiatan, orang bilang kok positif padahal sudah disiplin. Kalau sudah disiplin sudah berarti positif. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai guru, terutama sebagai guru BK, dan berharap nanti Pak Susanto sebagai guru BK, dan memang sebenarnya ini tugasnya itu guru BK dan tugas kita semua, tapi khususnya yang berperan paling depan sebenarnya guru BK yang bertindak sebagai disiplin positif, di mana disiplin positif itu kepada hukuman, yang saya pahami kepada hukuman, tapi hukumannya yang bersifat positif. Misalnya ada anak-anak yang melanggar aturan sekolah, melanggar kedisiplinan, tidak kita beri hukuman lagi, tidak seperti tadi contohnya bahwa disuruh lari, disuruh pulang, dan sebagainya, semua yang sifatnya mengecewakan anak. Kan tugas kita di sini adalah mendidik, tapi yang dituntut dari Kemendikbud yaitu memberikan hukuman yang sifatnya membuat dia kreatif. Jadi di sekolah-sekolah binaan saya kemarin itu dia memang menyiapkan satu ruangan khusus, di dalamnya itu banyak sampah-sampah. Nah, ketika anak melakukan pelanggaran, dibawa dia ke situ. Sehingga di SMP 10 kemarin itu dia mencipta sofa dari sampah. Sofa yang sangat cantik, tapi dari sampah-sampah, dari botol-botol, dari pembungkus kerupuk, dari dus-dus, itu semua dijadikan sebagai sofa. Dan itu semua anak-anak yang melanggar, yang terlambat dan yang dikirim semua ke situ. Tapi itu kita kerjasama dengan semua guru. Kemudian ya, jadi pertanyaan saya sebagai guru BK dan sebagai guru alumni CGP nanti di Angkatan 9, apa yang akan kita lakukan ke depan dari penerapan disiplin positif terhadap peserta didik kita yang melakukan pelanggaran yang maksud pelanggaran apa saja, seperti itu. Karena itu tadi saya bilang kita guru BK bukan dibilang bahwa guru yang lain tidak ikut, itu semua tanggung jawab kita, tetapi yang disponya titiknya kepada guru BK, berarti guru BK lah yang di depan dan kami ini mengikut. Terima kasih, mohon maaf ketika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dokter. Pertanyaannya itu menarik, apa yang akan dilakukan nanti ke depannya ketika ada siswa
kita tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan dia. Kenapa? Ada sebenarnya beberapa program kami yang ingin kami lakukan, tapi itu selalu terkendala. Padahal kami berusaha itu di BK sebenarnya bagaimana siswa-siswa itu disiplinnya. Ketika misalnya ada siswa yang terlambat dengan arahannya gimana. Pernah dulu sebelum pernah saya lakukan. Jadi siswa-siswa yang terlambat itu saya arahkan ke musola. Di sana itu pertama dia itu membersihkan musola, kemudian sholat duha, kemudian mengaji. Itu pernah saya lakukan dulu sebelum musola diratakan ini. Pernah dulu. Itu masih berjalan komunikasi kami dengan penanggung jawab aturan itu dalam hal ini kesiswaan masih sempat berjalan. Tapi setelah itu tidak lagi. Kenapa? Ada miskomunikasi dan tidak bisa diluruskan. Makanya sekarang ada beberapa sebenarnya yang ingin kami lakukan, tapi itu terkendala di situ. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kami berbuat, misalnya siswa-siswa ini berusaha kami dalam hal disiplinkan tadi itu, kalau misalnya terlambat, ya kami arahkan saja Bu, misalnya pembersihan itu. Kenapa kita tidak suruh pulang? Dulu pernah kita suruh pulang, terlambat pulang. Tapi setelahnya itu kita evaluasi bersama di BK itu, kita evaluasi bersama bahwa kayaknya ini kurang tepat ya, terlalu suruh pulang. Akhirnya kita tetap masukkan. Yang menjadi permasalahan lagi adalah ketika sampai jadi mata pelajaran itu, misalnya dia terlambat, justru biasanya terlambat di mata pelajaran itu dia terlambat masuk, justru dia disuruh keluar. Nah itu yang menjadi permasalahan lagi. Dia disuruh keluar, bagus kalau dia keluar, dia ke perpustakaan. Yang jadi masalah kalau dia mau pagar lagi pulang, kadang-kadang disuruh keluar dulu Pak. Itu kemudian siswa yang terlambat juga karena sama Pak Syahrul, terima kasih atas kerjasamanya, karena juga sama-sama kita tangani dalam hal-hal misalnya kedisiplinan itu kita ajak bekerja sama. Untuk sementara seperti itu, terima kasih. Iya, berarti kalau begitu kita harus sepakat dan berjuang bersama, meminta satu ruang nanti untuk menampung anak yang melakukan pelanggaran, dan di dalamnya itu harus ada skillnya, harus ada yang dia buat. Nah, seperti itu. Kemudian ada tadi yang saya lupa, yang kita jelaskan tentang refleksi mengajar. Nah ini sebenarnya tantangan buat kita di sini kan sampai sore. Jadi jangan keheran kalau saya sering posting di story saya, kalau sore itu macam-macam saya lakukan. Karena saya melihat kondisinya anak, termasuk kemarin itu merasa tegang dari guru sebelumnya. Saya masuk kok tegang semua, biasanya kan semangat menyambut. Jadi saya tidak terlalu ke mata pelajaran. Jadi saya mengabsen itu dengan bukan hadir Bu, tetapi jawab dengan kata-kata hari ini. Nah seperti jadi itu cara saya untuk mencairkan suasana supaya kejenuhan anak itu tidak berlarut. Seperti itu. Lanjut mungkin Pak Irfan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini, luar biasa. Iya, semoga Pak Susanto selalu jaya terus, tidak sampai di sini, dan harapan kita semoga ke depan doa kita bersama Pak Susanto tidak menjadi kepala sekolah sementara, tapi menjadi pengawas dan bisa dijalankan apa yang disampaikan hari ini, apa yang dipaparkan hari ini. Dan ketika apa yang disampaikan hari ini Pak Susanto, saya katakan luar biasa, dan memang itu harus dilakukan di lapangan. Nah ada pertanyaan yang menggelitik di dalam hati saya, apakah ini sudah sampai di unsur pimpinan yang menentukan kebijakan? Nah ketika ini tidak sampai Bapak, apalah artinya barang ini begitu cantik, begitu mahal, tapi ketika tidak sampai di penentu kebijakan, itu kali nol. Itu tidak ada artinya. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan dalam pembentukan aturan yang ada di sekolah, ini yang harus dikupas, ini yang harus kita telanjangi benar ini.
tidak sekadar janji. Ini harapan kita ke depan di guru penggerak, bahwa bukan cuma di sekolah kita, mungkin di teman-teman lain juga tidak keluar aturan sebelum melihat ini. Ya, kalau ini yang jadi Pak, saya yakin, saya pribadi yakin bahwa ada perubahan sekalipun budaya kita Timur dengan Jawa sama Pak beda Pak. Bahasa yang dipaparkan tadi itu pengaruh sangat di dalam diri kita. Kata tidak atau kata iya sekalipun itu kita tidak pernah lakukan. Contoh mungkin, bisa tak kamu lakukan itu? Lalu mengatakan, saya tidak bisa Pak. Maka kata tidak itu bekerja pada diri kita, tubuh kita menjadi negatif. Tetapi ketika itu mengatakan saya bisa, maka itu menjadi positif, menjadi dorongan untuk kita untuk berbuat, sekalipun itu kita tidak pernah lakukan. Mungkin itu Bapak, dan sekali lagi terima kasih Pak atas pencerahannya hari ini. Sukses selalu Pak Santo bersama dengan teman-teman. Saya kira hari ini teman-teman yang hadir di sini adalah berpikiran positif, membangun budaya positif. Tetapi sekali lagi, budaya itu tidak akan pernah berubah Bapak ketika pemangku kebijakan tidak hadir dan tidak memahami apa menjadi konsep budaya positif, karena mungkin pola yang mereka anut beda. Sekali lagi terima kasih Bapak, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program CGP ini menurut hemat saya sebuah program yang bagus, tetapi pola rekrutmennya mestinya tidak seperti seketat sekarang ini. Kenapa? Karena untuk menerapkan teori-teori CGP itu harusnya berlaku bagi semua guru. Ya, karena ilmu-ilmu ini adalah ilmu untuk mengembangkan sekolah, mengembangkan peserta didik. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Sejalan dengan yang disampaikan tadi Pak Irfan, bahwa kenyataan di lapangan anak-anak banyak bermasalah bukan karena faktor intrinsik, lebih banyak karena faktor ekstrinsik. Ya, salah satunya adalah dipengaruhi oleh karakter guru. Kalau gurunya sering kencing berdiri, maka yakin dan percaya siswanya pasti akan mengencingi gurunya. Iya, bukan kencing berlari lagi, tetapi dia berlari untuk mengencingi gurunya. Iya, oleh karena itu saya kira manajemen sekolah ini perlu ada evaluasi Pak. Pemerintah menggalakkan program CDP khususnya dipersiapkan untuk menjadi top leader di sekolah, itu saya kira cukup bagus. Oleh karena itu, kalau kita merefleksi ke sekolah kita bahwa banyaknya permasalahan yang terjadi di sekolah kita ini, itu karena top leader yang bermasalah. Jujur, top leadernya bermasalah. Sayang beliau tidak ada, ya. Tapi mungkin orang yang dekat dengan beliau bisa sampaikan bahwa Sahyul ngomong seperti itu. Kenapa bermasalah? Karena tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance. Yang pertama adalah transparansi dia tidak lakukan, partisipatif dia tidak lakukan, sehingga akuntabilitas itu diragukan Pak. Iya. Contoh, sangat miris pemandangan saya ketika menyaksikan seorang wakar yang menggunakan pakaian dinas harus panjat-panjat untuk memperbaiki tower air. Miris Pak. Apa gunanya Pak Rama? Apa gunanya Pak Umar? Kenapa kita yang harus terjun langsung? Miris saya dengan hal seperti itu. Itu karena memang manajemen yang diterapkan di sekolah ini adalah tukang sate. Dia terlalu cepat menghitung keuntungan dibandingkan asas nilai yang dia kedepankan.
Oleh karena itu kalau saya, semua guru harusnya mengikuti program CGP. Ilmu-ilmu di CGP ini memang justru bagus ke depannya, karena secara teori ini adalah metode atau model pendidikan yang ideal. Oleh karena itu saran saya, Pak, misalnya ini kan Pak Susanto masih dalam tahap, kalau bisa nanti kalau ada saran, pendapat, tanggapan dari peserta CGP, mestinya ini disarankan bahwa semua harusnya bukan karena mau dipersiapkan jadi pengawas atau menjadi kepala sekolah, tetapi ilmu ini harus direplikasi kepada semua guru. Ya, karena itu tadi alasannya bahwa guru itu menjadi salah satu sumber masalah di sekolah, karena dia tidak mampu mengambil hati siswanya. Ya, saya di sekolah kita ini memang ada beberapa seperti Pak Iskan yang memang sudah mengenyam pendidikan CGP, mampu menerapkan itu di anak perwaliannya. Ini yang harusnya direplikasi ke kelas-kelas lain. Ya, mungkin sudah diikuti oleh Pak Irfan, diikuti oleh Ibu Soleha. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma bantu Pak Santai. Ya, saya mulai dari Ibu Doktor. Saya teringat teorinya William Glasser itu 2010 bahwa ada tiga motivasi yang harus memang kita mengetahuinya dan harus kita terapkan. Memang pada saat ini SMK Negeri 1 memang bermasalah Pak, sangat bermasalah, dan alhamdulillah kepala sekolah meminta masukan dan saya terus mendorong untuk itu, untuk hal-hal yang positif. Tapi memang ada tantangan yang saya dapatkan di situ. Ada tantangan dan itu berbenturan dengan kebijakan-kebijakan itu. Dan masalah transparansi, kemarin sudah dicoba transparansi masalah anggaran, cuma tinggal dikawal dalam penggunaan anggaran itu. Terus masalah apa tadi? Memang budaya positif memang itu perlu direfleksikan Pak. Dan kalau dijelaskan itu sudah saya refleksikan. Memang berat karena kita kadang bertindak sebagai penghukum, kadang kita beribadah, dan tentunya sangat berat, dan butuh memang kerjasama. Kebetulan pimpinan selalu minta saran, jujur dia minta saran terus. Memang agak berat, memang perlahan tapi pasti. Makanya saya biasa mengadakan proses resolusi, mencarikan masalah dulu, biasanya hukuman dulu, langsung ke keyakinannya. Yang berat karena memang dia didorong oleh karakter, mempunyai karakter yang sangat kuat, dan itu sangat sangat susah untuk saya, tapi saya berusaha. Dan jujur saya bukan pembisik Pak, saya bukan pembisik, tapi saya berusaha untuk kalian yang terbaik untuk guru penggerak. Dari apa yang saya ambil dari guru penggerak, apa saya terapkan, saya akan terus untuk menempel kepala sekolah. Dan kebetulan kepala sekolah sangat percaya untuk saat ini. Saya tidak tahu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tidak pernah melakukan di sini kekurangannya. Mau timat beresaran 200 halaman yang satu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas segalanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sekolah, terutama bagi diri pribadi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.